Pemirsa, oknum personil polisi digerebek istri sah di rumah wanita selingkuhannya. Sudah ditangkap propam, Bang. Sudah ditangkap propam. Seorang istri menggerebek suaminya yang merupakan oknum anggota polisi di rumah selingkuhannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanita terduga selingkuhan suami tersebut sempat membantah kalau suaminya tidak berada di rumah. Rumah itu pun digeledah anggota propam. Oknum polisi itu ditemukan bersembunyi dalam kamar. Ini dia, Pak. Pak, ini dia. Ini dia. Nih. Selanjutnya oknum polisi berpangkat brigadir itu dibawa ke Mapolres Tanjung Balai oleh personel propam Polres Tanjung Balai. 2 hari nggak pulang ke rumah dengan alasan piket. Katanya pada jam 5 hari Selasa 22 Juli klien kami mendapati kabar bahwasanya dia menginap di salah satu rumah perempuan, yaitu selingkuhannya yang bernama inisial I. Kejadian telah dilaporkan secara resmi ke Propam Polres Tanjung Balai. Oknum polisi itu dituding melakukan tindak pidana perzinahan karena status istri pelaku masih dalam ikatan perkawinan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial aksi pencurian sepeda motor di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu seorang mama terekam kamera saat membobol toko di Pasar Perak, Jombang, Jawa Timur. Aksi pencurian motor di salah satu rumah warga di Kampung Sukasirna, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk ke teras rumah, mengintai, lalu membawa kabur motor yang terparkir. Korban baru mengetahui motornya raib digasak pelaku pada pagi hari dan langsung melaporkan kejadian ke Polsek setempat berbekal hasil rekaman CCTV. Kan ada kunci, apa sih kayak kunci gitu. Ya, dia kayak gini-giniin. Udah gitu, dia langsung dicolokin. Terus langsung dibawa kabur sama sayur-sayurannya. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dia pakai ciri-cirinya pakai apa? Ciri-cirinya pakai hoodie, badannya lumayan gede hitam. Kini kasus ditangani oleh unit reskrim Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Anyus melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi mak-mak yang membobol toko di Pasar Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia beraksi seorang diri membuka pintu toko dengan mudah tanpa merusak kuncinya sama sekali. Total ada 2 toko yang berhasil dibuka. Dari salah satu toko, wanita ini mengambil gula, amping melinjo, dan susu senilai lebih dari 3 juta rupiah, kemudian kabur meninggalkan lokasi. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga. Para pedagang pun heran karena pintu toko yang terkunci bisa dibuka dengan mudah oleh pelaku. Situasi orang menggunakan orang yang pertama kali. Terus gimana dia bisa buka? Pakai kunci, mungkin kunci duplikat. Kunci asli pintunya mungkin rusak, tidak rusak. Berbekal rekaman CCTV, kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi. Korban berharap pelakunya bisa segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Tahu, saya ngeliat di belakang di dindingnya sebelah itu api udah gede aja. Oh, api udah gede. Pas lagi rame-ramenya orang makan jam makan siang soalnya. Oh, jadi belum tahu ini apa penyebab kebakaran ini, Bang ya? Kalau pastinya kurang tahu, cuman kemungkinan ya dari kompor kayaknya. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.
Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Lagi ngapain Bang tadi Bang? Lagi ngegoreng. Ngegoreng apa? Goreng. Itu? Iya, karena gasnya keluar terus. Gas kita habis, masuk diganti apa kagak? Gasnya keluar terus. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan mantan kekasihnya. Selebgram Erika Carlina menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Erika diperiksa atas laporannya terkait dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi miliknya yang dilakukan oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Dalam pemeriksaan kali ini Erika tidak didampingi oleh keluarga, kerabat maupun kuasa hukumnya ini. Erika mengatakan ancaman tersebut ada di dalam grup fanbase mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Saksi-saksi yang tadi pada datang kan, jadi aku temuin juga. Saksinya siapa aja Mbak? Saksinya siapa aja? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Dari kalangan artis juga? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Erika mengaku hingga kini belum didampingi kuasa hukum. Meski demikian, proses laporan harus berlanjut demi keamanan diri dan janin yang akan dilahirkan pada awal Agustus mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Arya Daro Pangayunan. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV di atap gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.